Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus, para pendeta, perhalado, pemuda, remaja sekolah minggu, Bapak Ibu yang berada di pekarangan gereja, di ruangan Lukas, Timotius, atau bahkan lantai 2. Berita pelayanan sudah saya sediakan dalam buku yang sudah disediakan. Bagi Bapak Ibu yang berkenan membacanya, boleh memilikinya, disediakan oleh gereja. Saya hanya memaparkan sedikit sari dari berita pelayanan ini. Terpujilah Tuhan yang telah memberkati dan menguatkan kita melewati masa-masa sulit dalam hidup kita, khususnya pandemi COVID-19. Untuk tim IT, kalau dimungkinkan foto kami tidak usah ditampilkan agar medianya boleh lebih besar sedikit. Selanjutnya kita dipilih dan diutus untuk memberi buah sesuai dengan Yohanes 15 ayat 16. Lampu di altar gereja kita ini mengingatkan kita akan pengutusan itu. 1 besar di depan, 12 di depannya mensimbolkan murid-muridnya. Itu sebabnya dalam peristiwa Natal lalu saya sudah minta kegiatan apapun di gereja kita ini, lampu ini harus nyala, menggambarkan bahwa Kristus sedang mengutus kita setiap saat, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja. Tahun profesionalisme ini di-launching tanggal 21 Januari, sekaligus pembekalan kepada segenap perhalado, dewan seksi, segenap organ pelayanan gereja, sekaligus bona tahun secara kolektif. Jadi bona tahun gereja kita hanya satu, selain mengkoneksikan setiap organ pelayanan gereja, sekaligus juga menghemat pembiayaan kita. Ketua dipimpin oleh Mamang Maruli Tampu Bolon dan Pesta Gotilon oleh Amang Robert Tampu Bolon. Pertanyaan Week kita mulai offline dan live streaming sejak 1 Februari dan kemudian dilanjutkan di rumah warga jemaat. Sampai sekarang semua week sudah melakukan pertanyaan ini, kecuali 1 week yang belum melakukan, mungkin ada pertimbangan lain. Tetapi 2024 semua kita akan membuka pintu rumah kita untuk ibadah pertanyaan di rumah kita masing-masing. Komisi beasiswa kita bentuk tahun ini tanggal 9 April 2023 dengan anak asuh sekarang 64 orang. Bapak Ibu yang kami kasihi, saya mengundang Bapak Ibu segenap warga jemaat untuk turut mendukung, mendoakan, sekaligus menjadi bagian dari orang tua asuh dari komisi beasiswa ini. Ketua komisi ini Senior Herman Sitio, koordinator Nyonya Hotma Manurung. Para evangelis kita sudah berdayakan sejak tahun ini, khusus untuk melayani apa yang kita sebut dengan jemaat outreach yang belum terjangkau oleh pelayanan kita, termasuk membantu pelayanan ke rumah sakit, ke penjara, ke masyarakat marginal,
sekaligus mendoakan kita semua doa syafaat setiap hari Senin khusus oleh para evangelis. Koordinator evangelis Asman Sihite. Taman berbahagia The Blessed Garden telah kita bangun di sebelah kiri gereja atau sebelah kanan kami menghadap Bapak Ibu sekalian dengan memuat firman Tuhan, khususnya Matius 5 tentang yang berbahagia dengan nuansa taman sekaligus peringatan HKBP 162 tahun tanggal 7 Oktober 2 bulan lalu. Daftar ulang warga jemaat kita lakukan 1 bulan penuh, bulan Mei dan Juni. Setelah dibekali mereka diwartakan menjadi jemaat yang baru, sebab sering terjadi tidak terdaftar namanya di gereja, tetapi ketika ada pelayanan mereka mengaku sebagai warga jemaat. Bapak Ibu yang belum mendaftar ulang di gereja, terutama anak-anak muda yang sudah menikah tapi belum mendaftarkan ulang, kami menantikan menyambut Bapak Ibu sekalian agar tata laksana administrasi gereja kita tetap tertata dengan lebih baik. Ibadah di gereja kita sampai sekarang sudah berlangsung 9 kali. Bolehlah kita baca Bapak Ibu di buku berih yang sudah disediakan. Bunga altar sejak Februari 2023 gereja menyiapkan bunga altar di gereja kita dengan makna teologis kehidupan, pertumbuhan, sejuk, berbuah. Warga jemaat yang terbuka hatinya mempersembahkan bunga altar ini setiap minggu kami sambut dengan hangat melalui rumah tangga, melalui SPH atau langsung ke sekretariat gereja. Katekisasi sidi dan baptisan, sidi reguler tahun ini 98 orang, sidi khusus pertama 8 orang, 1 dibaptiskan dari agama lain. Sidi khusus kedua 8 orang, 1 dibaptiskan dari agama lain. Sidi khusus ketiga 2 orang, dan dilaksanakan baptisan setiap minggu pertama setiap bulan. Sermon Perhalado kehadirannya sampai sekarang 65 sampai 70%. Yang melayani di ibadah minggu diwajibkan hadir dalam sermon. Bapak Ibu di UEK topang doakan, berangkatkanlah juga sintuanya dari UEK-nya untuk setia mengikuti sermon setiap hari Selasa. HKBP Rawamangun kita launching sebagai The Garden Church. Gereja kita menjadi gereja yang sejuk di pusat kota. Perekarangan gereja kita desain sebagai gereja bernuansa taman. Marilah kita berkeluarga bila berkenan, atau misalnya mensyukuri ulang tahun ke-60 atau 70, kita sumbangkanlah 1 pohon atau bunga ke gereja kita ini, agar meski di pusat kota kesejukan oksigen juga cukup di tengah-tengah gereja kita.
Natal 26 Desember. Mulai tahun ini kita sudah geser dan kembalikan waktu ibadah dari pukul 19 menjadi pukul 10. Ibadah ini harus kita maknai sebagai hari besar gerejawi, dan kita melaksanakan di situ baptisan kudus setelah Natal pertama menerima perjamuan kudus. Natal pertama perjamuan kudus kita terima hidup baru. Natal kedua ditandai dengan baptisan memasuki kerajaan Tuhan lewat baptisan, sekaligus penyerahan ulos kepada warga jemaat yang 80 tahun ke atas. Pelayanan ke sekolah minggu. Bolehlah kita baca Bapak Ibu, tapi saya ingin menekankan di sini tambahan beberapa seminar di samping program pola asuh anak di zaman digital, seminar parenting, juga Natal yang selalu ada muatan bakti sosialnya. Dan Natal sekolah minggu tahun ini menyerahkan bakti sosial ke jemaat-jemaat kecil di Sumatera Utara dan anak-anak hamba Tuhan yang sudah yatim piatu. Kita menambah guru sekolah minggu 7 orang tanggal 18 Juni dan 5 orang tanggal 18 November. Pelayanan remaja dan pemuda. Di samping fellowship dan Bible Camp, kita membekali mereka dengan seminar, diantaranya Building Millennial Confidence through Public Speaking dan pendidikan karakter Kristiani bagi generasi muda bekerja sama dengan Universitas Kristen Indonesia. Pemuda gereja kita juga tahun ini melakukan bakti sosialnya kepada warga jemaat terdampak bencana di Sihotang, Samosir. Seksi perempuan Huria. Selain pembekalan firman secara teratur, pembekalan terhadap SPH dan Naomi, juga kursus memayat, meraih Gold 7 Kor Perempuan Sedistrik DKI, menunjukkan bakti sosial kepada korban terdampak bencana kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang. Ibadah kesehatian Gloria dengan bakti sosial ke jemaat marginal di Yogyakarta, dan Ina Sola Gracia menyelenggarakan HUT ke-25. Pelayanan Ama Huria. Selain kesehatan, saya undang untuk berdoa khusus agar semua kita, khusus bapak-bapak, turutlah memberikan waktu menopang Punguan Ama, menjadi anggota Punguan Ama di gereja kita. Pelayanan lanjut usia, pembekalan firman setiap hari Kamis, rata-rata hadir 30 orang. Pemeriksaan kesehatan, pertukuan, senam, pembekalan, lomba ND lansia tingkat distrik, seminar menjaga kesehatan di usia lanjut, dan menyiapkan harta warisan dengan baik, serta memberikan tali asih kepada jemaat miskin di Lembang, Bandung. Pelayanan Marturia. Secara teratur melayani di Lapas 1 Cipinang, menyerahkan bantuan sepeda motor sending ke Sisoma Padang Sidempuan,
dan Festival Kor Antar Week tanggal 28-29 Oktober. Satu hasil yang menggembirakan, Rawamangun 3 dan 4 lahir anggota KOR yang baru tahun ini. Pelayanan diakonia donor darah berkelanjutan 5 kali tahun ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, menyalurkan poti parasian ke orang sakit, bantuan duka, si palas roha janda, duda dan yatim piatu, memberi modal untuk usaha kecil, bingkisan untuk Idul Fitri, bantuan pendidikan anak 80 orang, seminar nafsa seks bebas HIV AIDS dengan peserta 60 orang, dan pembekalan diakonia bersama dengan seksi di bawah naungannya. Komisi Beasiswa Gereja memberi modal dasar 250 juta, dan meski berdiri sebagai komisi, nanti tetap berkonsultasi dengan Dewan Diakonia. Ditambah tes psikologi, minat, bakat, kepribadian anak, dan seminar From Zero to Hero. Tahun 2023-2024 kita juga beroleh bantuan dari BTN CSR lewat Amang Nixon Nepitupulu sebesar 500 juta rupiah, dan bulan Desember ini telah disalurkan 50% kepada anak-anak asuh gereja kita. Geraha No Mensen. Nama Geraha No Mensen ini kita ganti dari nama yang sebelumnya Rawamangun Center, agar psikologi yang mungkin kurang baik tahun-tahun sebelumnya selesailah itu dengan mengganti nama menjadi Geraha No Mensen. Geraha No Mensen ini dibentuk setelah dibubarkan Rawamangun Center dan didahului dengan audit gereja. Lalu Geraha No Mensen kita lantik 25 Juni, dan segenap dana yang sebelumnya di rekening Rawamangun Center sudah disetorkan sepenuhnya ke rekening Geraha No Mensen. Panitia ini dipimpin oleh Amang Togap Semangunsong sebagai ketua, Terdi Panggabean sebagai sekretaris, Hengki Tampubolon sebagai bendahara. Dan bagian dari Geraha No Mensen kita sudah membeli tanah di belakang gereja dengan harga pas 1M, dan kita sudah bayar 50%, 500 juta. Pelunasannya setelah sertifikat nanti selesai. Kemudian proses sertifikasi tanah dan Geraha No Mensen sedang berlangsung, sebab tanah kita itu sebelumnya belum punya sertifikat. Walaupun mungkin ada anggapan seolah-olah sudah sertifikat, ternyata setelah kami verifikasi semuanya belum sertifikat. Marilah kita berdoa Bapak Ibu agar sertifikasinya ini boleh lebih cepat, sehingga rencana pembangunan nanti setelah diseminarkan boleh kita laksanakan. Yayasan Sinantam perlu sosialisasi yang lebih intens untuk penerimaan murid, dan 2024 kita sedang berusaha menaikkan status Yayasan Sinantam dari status B menjadi A. Jumlah murid sekarang
90 orang. Dewan Pembina termasuk rekomendasi dari rapat huria sudah dikembalikan sesuai dengan aturan gereja yang berlaku. Setoran Sinantam ke gereja tahun ini sudah kita putuskan di rapat huria dikembalikan ke Sinantam. Modal awal memperbaiki, meremajakan wahana permainan anak di Sinantam. Per tahun pembangunan renovasi dapat Bapak Ibu kita baca di buku yang sudah disediakan. Selain daripada taman berbahagia, ruang Timotius sudah direnovasi dan gereja sudah kita cat keliling sehingga kembali rasanya seperti baru, tetapi terutama hati kita tetap baru. Perhalado majelis sintua pensiun, sintua Darna Sianturi Gading Raya, sintua JJ Siahan Rawasari Cempaka Putih, sintua Jesina Huta Galung. Ditambah dengan 9 calon sintua yang dapat kita baca di buku berih. Satu lagi uek di Rawamangun yang masih hanya satu sintuannya, uek Kayu Jati Sunan Giri. Tahun depan kiranya bisa ditambah agar pelayanan semakin menjangkau. Pembekalan perhalado dilakukan di Jogja 1-3 Juni, dihadiri 47 orang. Pelayan kita ke Ulaun Hatopan umum dan okumene menopang penginjilan suku Kubu di Jambi. Kita mengumpulkan 57 juta rupiah. Menjadi tuan rumah konven pembekalan sekolah minggu dengan jumlah 235 orang. Di samping kunjungan lain, studi banding dan lain-lain okumene di HKBP Rawamangun. Kita juga turut menopang korban terdampak bencana di Samosir dan Humbang sebesar 32 juta rupiah. Keuangan gereja nanti disampaikan lengkap oleh sekretaris gereja, tapi saya ingin memberitahu Bapak Ibu, pelean tahun kita sampai hari 24 Desember masih hanya mencapai 35%. Jadi gumurang gosan hita dope naso pasahaton peliat tahun. Hanya karena anugerah Tuhanlah maka gereja kita ini tetap diberkati sampai sekarang. Apalagi setelah kita memasuki sentralisasi keuangan, Bapak Ibu bukalah hatimu menyerahkan persembahan tahunanmu kepada gereja dengan teratur. Kita sudah menyetorkan desentralisasi ini ke PH Raja 3.348.710.000 dari target 3,3. Nampaknya sangat pas dengan target yang sudah ditentukan. Statistik bolehlah Bapak Ibu kita baca di buku yang sudah dituliskan di sini. Tapi yang menggembirakan hati saya ialah beberapa dari jemaat kita yang bertambah, turut diantaranya adalah anak-anak yang sebelumnya tidak percaya pada Tuhan Yesus, tapi sekarang memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Penutup, terima kasih atas segenap doa, kontribusi, dukungan, masukan yang diberikan kepada kami.
pasti pelayanan ini belum sempurna. Marilah kita berdoa, selain dukungan Bapak Ibu, Tuhanlah yang menyempurnakan. Tuhan menghantar kita memasuki tahun 2024 sebentar lagi, menyongsong tahun Oikumene Inklusif HKBP tahun 2024 dengan tema HKBP Proaktif, menghadirkan kebaikan Allah bagi sesama. Matius 5 ayat 45. Terima kasih. Tuhan memberkati segenap majelis dan warga jemaat HKBP Rawamangun dimanapun kita berada. Bila mana ada hal yang kurang dalam pelayanan kami 1 tahun ini, kami mohon maaf Bapak Ibu, tapi yang terutama topang dan doakanlah kami agar semakin baik diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.